Salam jumpa sahabat wanita, saya Anneke hadir lagi untuk Anda para wanita hebat yang pastinya sudah siap mengikuti acara Wanita Berpengharapan. Hari ini saya akan bagi informasi tentang satu tanaman yang biasanya sering dimanfaatkan daunnya untuk bahan makanan, lebih tepatnya makanan lalapan. Aromanya tajam, rasanya segar. Kemangi dan manfaatnya. Ini informasi yang bisa Anda simak di bagian pertama acara ini. Di bagian kedua nanti, Ibu Eti Rahmawati akan berbagi pelajaran ketika Sakeus menaati perintah Yesus. Selamat mengikuti sampai akhir acara ini. Sahabat wanita, daun kemangi umumnya digunakan sebagai lalapan. Biasanya daun ini dipadukan dengan nasi hangat, ayam goreng renyah, dan cocolan sambal pedas yang menggugah selera. Faktanya, daun kemangi adalah salah satu tumbuhan yang termasuk dalam keluarga mint. Daun kemangi berperan dalam banyak masakan. Selain itu, masakan Indonesia, Thailand, dan Vietnam juga menyajikan daun kemangi sebagai campuran masakan. Tidak hanya menjadi penambah rasa yang khas, ternyata ada banyak manfaat daun kemangi untuk kesehatan. Mari pahami bersama, setiap 1 sendok makan daun kemangi segar atau setara dengan 2,6 gram mengandung kalsium, vitamin A, beta-karotin, beta-kriptosantin, lutein, dan zeaksantin, dan juga ada vitamin K yang cukup untuk tubuh. Selain itu, daun kemangi juga mengandung berbagai vitamin B, zat besi, dan mineral lainnya, hingga berbagai antioksidan tambahan. Selain menjadi bahan tambahan makanan, daun kemangi juga punya kandungan yang baik untuk kesehatan karena ada banyak kandungan yang dimilikinya. Manfaat ini bisa dirasakan ketika kemangi dicampurkan ke dalam makanan sebagai obat herbal maupun sebagai minyak esensial. Antioksidan sangat penting untuk menghilangkan radikal bebas dari tubuh. Nah, antioksidan ini bisa ditemukan di daun kemangi. Jadi radikal bebas ini adalah molekul tidak stabil yang berkembang sebagai hasil metabolisme dan proses alami lainnya. Molekul ini bisa terbentuk akibat merokok dan konsumsi makanan yang tidak sehat atau gangguan polusi juga. Kalau dibiarkan menumpuk, radikal bebas bisa memicu stres oksidatif yang mengakibatkan kerusakan sel dan berbagai penyakit. Para ilmuwan sudah mengaitkan kanker, penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya dengan stres oksidatif. Nah, kandungan antioksidan yang dimiliki kemangi, termasuk senyawa yang membantu menghilangkan molekul ini dari tubuh, jadi dengan konsumsi kemangi, stres oksidatif bisa dikurangi. Selain itu, sebuah penelitian membuktikan bahwa antioksidan dalam herbal bubuk yang mengandung daun kemangi berdampak positif pada kesehatan hati atau liver. Tentu saja untuk mengetahui dengan pasti, konsultasi dan pemeriksaan dengan tenaga medis tetap perlu dilakukan. Sebuah penelitian dari para ahli juga mendapatkan hasil bahwa fitokimia dalam daun kemangi ternyata bisa membantu mencegah beberapa jenis kanker kulit, hati, mulut, dan paru-paru. Daun kemangi bisa meningkatkan aktivitas antioksidan, mengubah ekspresi gen, memicu kematian sel, dan memperlambat pembelahan sel. Penelitian yang lain mendapatkan hasil bahwa ekstrak daun kemangi bisa meningkatkan hidrasi kulit dan mengurangi kekasaran bahkan kerutan. Diperkirakan, antioksidan pada daun kemangi inilah yang punya efek perlindungan.
Hal ini terjadi kalau kita mengkonsumsi daun kemangi sebagai bagian dari makanan yang bervariasi. Beberapa praktisi pengobatan tradisional umumnya merekomendasikan daun kemangi untuk membantu mengatur kadar gula darah. Ini juga hasil dari sebuah penelitian yang menemukan bahwa ekstrak daun kemangi bisa membantu menurunkan kadar gula darah yang tinggi. Selain itu, manfaat daun kemangi lainnya juga bisa membantu mengobati efek gula darah tinggi dalam jangka panjang. Laporan para ahli juga menyatakan bahwa ekstrak daun kemangi secara singkat bisa mengurangi tekanan darah tinggi. Manfaat ini berasal dari kandungan eugenol di dalam kemangi. Eugenol bisa memblokir saluran kalsium dalam tubuh sekaligus menurunkan tekanan darah tinggi. Meningkatkan kesehatan mental ini juga salah satu manfaat dari daun kemangi. Stres mental bisa memicu produksi radikal bebas di dalam tubuh. Nah, daun kemangi bisa membantu meredakan stres, kecemasan, dan depresi, bisa meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar, bisa mencegah kehilangan memori terkait usia, bisa memperbaiki masalah tidur juga. Mengurangi peradangan dan pembengkakan juga manfaat yang dimiliki daun kemangi. Tidak hanya peradangan, stres oksidatif juga bisa memicu berbagai penyakit seperti kanker, diabetes tipe 2, dan artritis reumatoid. Menurut hasil penelitian, minyak daun kemangi bisa membantu mengobati berbagai penyakit yang menyebabkan peradangan akibat stres oksidatif. Bagaimana dengan infeksi? Berbagai praktisi pengobatan tradisional juga sudah menggunakan daun kemangi sebagai agen antimikroba. Salah satu penelitian menunjukkan ada manfaat daun kemangi juga saat diolah menjadi minyak. Hasilnya, mengoleskan daun kemangi bisa membantu melawan bakteri seperti bakteri E. coli yang merupakan bakteri yang berasal dari penderita infeksi saluran pernafasan, perut, saluran kemih atau kulit, serta dari peralatan rumah sakit. Daun kemangi juga mengandung berbagai antioksidan alami yang bisa membantu melindungi jaringan tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yaitu atom yang tidak stabil. Rantai radikal bebas ini bisa menyebabkan stres oksidatif pada tubuh, bahkan sampai kerusakan sel. Untuk mengurangi stres oksidatif dalam tubuh, seseorang harus menambah asupan antioksidan. Kabar baiknya, daun kemangi mengandung 2 antioksidan flavonoid penting yang larut dalam air yang dikenal sebagai orientin dan viseninare. Antioksidan kuat ini bisa membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, melindungi struktur sel, bahkan bisa menunda efek penuaan kulit. Manfaat daun kemangi selanjutnya bisa dipercaya dapat membantu membersihkan kulit dari dalam. Pembersih kulit yang berasal dari campuran daun kemangi ini sangat baik dan cocok untuk Anda yang punya kulit berminyak. Selain itu, daun kemangi juga membantu menghilangkan kotoran, bahkan kotoran yang menyumbat pori-pori sekalipun. Sifat antiinflamasi dan antimikroba yang kuat dari kemangi akan membantu mencegah pembentukan jerawat. Kalau dijadikan sebagai minyak esensial, manfaat daun kemangi bisa membantu mengatasi depresi dan kecemasan. Ramuan ini dipercaya bisa merangsang neurotransmitter yang mengatur hormon kebahagiaan dan pembangkit energi. Selain itu, daun kemangi dianggap sebagai adaptogen yang kuat atau agen anti-stres. Sifat antiinflamasinya dan peningkat kekebalannya juga bisa membantu mengelola stres. Tidak hanya untuk masyarakat umum, ternyata manfaat kemangi juga bisa dirasakan oleh ibu hamil. Kandungan vitamin A dalam daun kemangi sangat penting untuk perkembangan dan pertumbuhan janin.
Zat ini bisa membantu mengoptimalkan perkembangan jantung, paru-paru, mata, dan sistem saraf pusat pada bayi. Daun kemangi mengandung zat mangan, mineral yang bisa mendukung pembentukan tulang rawan dan tulang bayi. Zat ini juga merupakan antioksidan baik yang bisa meminimalkan stres oksidatif pada perempuan. Hal inilah yang dipercaya bisa mengurangi risiko kerusakan sel pada ibu hamil. Kandungan folat pada daun kemangi juga bisa membantu meningkatkan suplai darah selama kehamilan. Selain itu, folat juga bermanfaat untuk mencegah cacat lahir pada bayi. Daun kemangi juga merupakan sumber zat besi yang sangat penting untuk menjaga ibu hamil tetap berenergi. Zat besi bisa membantu meningkatkan jumlah hemoglobin dan sel darah merah dalam darah. Dengan begitu, zat inilah yang kemudian mencegah resiko anemia pada ibu hamil. Daun kemangi juga mengandung beragam vitamin dan mineral yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh pada ibu hamil. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, niacin, riboflavin, sampai berbagai mineral seperti kalium, seng, mangan, tembaga, fosfor, dan magnesium. Kombinasi vitamin dan mineral ini bisa melindungi ibu hamil dan bayi dari infeksi. Sifat antiinflamasi yang dimiliki daun kemangi juga efektif dalam meredakan sakit dan nyeri yang umumnya terjadi selama kehamilan. Jadi sahabat wanita, daun kemangi bisa dikonsumsi langsung dan juga bisa diolah untuk dimanfaatkan minyak esensialnya. Daun kemangi bermanfaat untuk mengurangi stres oksidatif, menjaga kesehatan hati atau liver, bisa melawan kanker, melindungi kulit dari efek penuaan, bermanfaat untuk menurunkan gula darah, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan mental, mengurangi peradangan dan pembengkakan, bisa mengatasi infeksi juga, bermanfaat untuk melawan radikal bebas, bisa mengatasi depresi juga, bahkan bagus untuk kulit berminyak. Untuk ibu hamil, daun kemangi kaya akan vitamin A yang dibutuhkan, bisa mengaktifkan pembentukan tulang pada janin, bisa meningkatkan suplai darah, bisa mencegah anemia, bahkan juga sebagai penguat imunitas dan bisa mengurangi sakit dan nyeri. Sahabat wanita, begitu banyak manfaat daun kemangi yang bisa kita dapatkan kalau kita benar-benar memanfaatkan dengan baik dan tepat. Saat ini kita juga akan belajar tentang akibat baik ketika Zakius menaati perintah Yesus. Ibu Eti Rahmawati akan membagikan pelajaran ini untuk kita semua. Selamat menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini. Sahabat,
taat kepada perintah atasan merupakan kewajiban bagi siapa saja yang menjadi bawahan. Seorang karyawan tentu harus mentaati perintah atasannya. Seorang buruh harus taat kepada perintah majikannya. Begitu juga dengan kita, sebagai umat Tuhan, tentu dengan senang hati kita taat akan perintahnya, bukan? Apapun perintah itu, Tuhan ingin semua umatnya mentaatinya. Ada kisah dalam Alkitab yang menceritakan ketaatan hamba-hamba Tuhan. Kisah ketaatan Abraham, Musa, dan lain-lainnya. Ada pula kisah ketidaktaatan umat Tuhan kepada perintahnya. Salah satunya yang terkenal adalah ketidaktaatan Hawa kepada Tuhan. Mana yang Anda pilih? Taat kepada Tuhan atau tidak? Saya berharap Anda memilih percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan membacakan kisah seorang yang bernama Sakius. Mungkin Anda pernah mendengar nama itu di gereja Anda, atau Anda sendiri membaca kisahnya dalam Alkitab. Nama Sakius juga banyak diberikan orang tua kepada anaknya. Nama Sakius tercatat di dalam Alkitab. Dan mungkin Anda sudah mendengar kisah Sakius yang ada di dalam Injil Lukas pasal 19. Tetapi mungkin ada juga yang belum mendengarnya. Bagi sahabat yang belum pernah mendengarnya, hari ini saya akan menceritakan kisah Sakius untuk Anda. Sahabat, siapa sebenarnya Sakius? Ia adalah seorang kepala pemungut cukai pada waktu zamannya Yesus masih di dunia. Ia juga seorang yang kaya raya. Oleh pemuka agama dan masyarakat pada waktu itu, Sakius dikenal sebagai orang berdosa. Mungkin saja karena pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Nah, pada suatu hari, ia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang berada di Yeriko, kota di mana Sakius tinggal. Ia sangat ingin melihat Yesus. Ia ingin tahu seperti apa Yesus itu. Pada saat itu, Yesus sangat terkenal karena banyak melakukan mujizat. Tetapi, ia tidak bisa melihat Yesus karena banyak orang yang juga ingin melihat dia. Dan badan Sakius juga pendek. Jadi, ia tidak bisa melihat Yesus. Karena Sakius ingin sekali melihat Yesus, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu ia memanjat pohon ara agar ia bisa melihat Yesus yang akan lewat. Nah, apa yang terjadi ketika Yesus melewati Sakius? Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sahabat, tentu Sakius sangat terkejut mendengar permintaan Yesus. Mungkin Sakius berpikir Tuhan Yesus tidak akan melihat atau menengok kepada dia, karena Sakius tahu dan semua orang tahu bahwa dirinya orang berdosa. Lalu bagaimana tanggapan Sakius? Dalam kisah selanjutnya dikatakan, Sakius segera turun dan dengan sukacita ia menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Tetapi semua orang yang melihat kejadian itu tidak senang karena Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Rupanya mereka belum tahu bila Tuhan Yesus datang ke dunia untuk orang berdosa. Sahabatku, ketika Tuhan Yesus sudah berada di rumah Sakius, sambil berdiri, Sakius berkata kepada Tuhan Yesus begini, "Tuhan, sesungguhnya dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin,
dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perkataan Sakius ini menunjukkan bahwa ia telah menyadari bahwa ia orang berdosa dan ingin melakukan kebaikan kepada orang lain. Ia juga berjanji akan mengembalikan uang orang yang diperasnya sebanyak 4 kali lipat. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Sakius, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Perkataan Tuhan Yesus ini pasti sangat menyenangkan Sakius dan mengejutkan semua orang yang ada di rumah Sakius. Sahabatku, itulah kisah seorang anak manusia yang bernama Sakius. Ia orang berdosa. Ia manusia yang hilang dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bagi Sakius, ini satu sukacita yang luar biasa, karena ia telah diampuni dan diselamatkan jiwanya. Sakius langsung taat kepada perintah Tuhan Yesus. Ia segera turun dari pohon dan bertemu Tuhan Yesus. Ketaatan Sakius inilah yang membuat ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bahkan ia makan bersama-sama bukan hanya dengan Sakius, tetapi dengan orang berdosa lainnya. Tuhan Yesus selalu mencari dan memanggil orang berdosa. Tuhan Yesus ingin mengampuni orang berdosa, agar orang berdosa bisa memiliki hubungan dengan Tuhan kembali. Tuhan Yesus tidak ingin seorang pun binasa karena dosanya. Tuhan Yesus diutus Allah Bapa datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa umat manusia, agar manusia bersih dari dosa dan layak menemui Tuhan, bahkan menjadi sahabat Tuhan Yesus. Sahabat, mari kita pastikan kita taat akan panggilan Tuhan Yesus. Menaati panggilan Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Bila Anda sudah menerima panggilan Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, teruslah taat kepadanya. Bagi Anda yang belum menanggapi panggilan, ikutlah jejak Sakius yang dengan segera menaati panggilan Tuhan Yesus. Saat inilah saat yang baik bagi Anda untuk menerima panggilan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin bertemu Anda dan mengubah hidup Anda dari orang berdosa menjadi orang yang layak menerima kehidupan kekal. Tuhan Yesus tidak ingin Anda binasa karena dosa Anda. Tuhan ingin menyelamatkan Anda dari hukuman dosa. Jadi, percaya dan taatilah perintahnya. Saya ingin menutup renungan ini dengan membacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Sekali lagi, mari taat dan percaya kepada Yesus agar kita diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku
berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Sahabat wanita, semua hal baik yang sudah kita praktekkan akan selalu menunjukkan hasil yang baik juga. Ada pengalaman yang ingin Anda bagikan mungkin, atau Anda punya pertanyaan, atau mungkin Anda mau menanggapi acara ini, silakan langsung kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa.